Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonya Yuniarwana Zizah dari kelompok 13 akan menjelaskan materi Ziswaf mengenai wakaf kontemporer yang berisi wakaf produktif dan wakaf tunai. Berikut penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik, yaitu 1. Definisi wakaf, 2. Wakaf produktif, 3. Manajemen wakaf produktif, 4. Wakaf tunai, 5. Manajemen wakaf tunai. Pertama, definisi wakaf. Kata wakaf berasal dari kata kerja wakota atau fil madi, yakifu atau fil mudhari, dan wakdan atau isi masdar yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan menurut istilah syara, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan. Menurut pasal 215 ayat 1 kompilasi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, wakaf produktif. Secara terminologis, wakaf produktif merujuk pada proses pengelolaan wakaf secara profesional guna meningkatkan kebermanfaat aset yang diwakafkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa tujuan wakaf adalah sebagai sarana kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, serta untuk kemajuan peningkatan ekonomi umat, maka wakaf yang ada harus dikelola sebaik-baiknya agar menjadi wakaf yang produktif. Ada 3 kunci pengelolaan wakaf produktif. Yang pertama, integrasi pada manajemen wakaf. Yang kedua, kesejahteraan nazir. Dan yang ketiga, asas transformasi dan tanggung jawab. Atoila berpendapat bahwa wakaf yang produktif hendaknya dikelola secara profesional dengan memperhatikan 1. Aspek sumber daya manusia yang meliputi pekerja atau karyawan, investor, manajer, dan masyarakat sekitar. 2. Aspek uang yang meliputi permodalan dan laba rugi. 3. Aspek material yang meliputi aset wakaf itu sendiri dan inventaris. Dan yang keempat, aspek program yang meliputi program kerja mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir. Menurut Direktur Eksekutif Badan Wakaf Indonesia, Ahmad Junaidi, ada beberapa langkah untuk memproduktifkan aset wakaf nasional, yaitu 1. Melakukan pendataan seakurat mungkin terhadap aset wakaf di seluruh penjuru Nusantara. 2. Sertifikasi tanah wakaf. 3. Memproduktifkan 10 aset wakaf paling strategis di tiap kota besar. Hal ini sebagai langkah awal dan untuk menjadi percontohan. 4. Mendorong perubahan dari nazir perorangan menjadi nazir badan hukum. 5. Menguatkan internal kelembagaan nazir wakaf dari nazir tradisional menjadi nazir profesional. 6. Nazir menggandeng konsultan bisnis profesional berbadan hukum, desainer bangunan, pakar manajemen, dan lain sebagainya untuk merancang tata kelola wakaf produktif. 7. Nazir bekerja sama dengan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Manajemen wakaf produktif. 1. Tahapan fungsi manajemen. Ada 4 aspek dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 2. Manajemen fundraising. Strategi fundraising wakaf produktif disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang akan dicapai.
3. Manajemen pengembangan. Pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara kontinu, sehingga pengembangan wakaf produktif sebagai sumber modal usaha tidak melawan hukum syariat. 4. Manajemen pemanfaatan. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. 5. Manajemen pelaporan. Laporan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan wakaf. Wakaf tunai. Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Manajemen wakaf tunai di Indonesia. Pengelolaan dana wakaf tunai diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya, kemudian LKS menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nadhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, nadhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat, nominal uang yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah nadhir maksimal 10% dan untuk kesejahteraan masyarakat minimal 90%. Di Indonesia, sesuai dengan perundangan yang ada, penerima wakaf uang adalah LKS BWU. Namun, fenomena wakaf uang sesungguhnya sudah ada sejak sebelum penunjukan LKS BWU oleh Menteri Agama pada tahun 2008. TWI, PKPU, dan BMM merupakan lembaga nadhir wakaf terdepan yang telah melaksanakan wakaf uang sejak tahun 2002-an. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.